Berhenti menjadi yang terkuat, mulailah menjadi yang paling menjaga. Pelajari bagaimana seekor serigala sombong menemukan arti kepemimpinan sejati. Di pegunungan bersalju yang ganas, hiduplah seekor serigala muda bernama Fane. Fane lahir dengan tubuh yang lebih besar dan taring yang lebih tajam dari saudara-saudaranya. Sejak kecil, ia percaya bahwa hidup adalah tentang menjadi yang terkuat. Ia selalu memperebutkan bagian makanan terbesar, dan seringkali menggertak serigala lain untuk menunjukkan kekuasaannya. Dunia ini hanya milik mereka yang bisa menaklukkan, sombong Fane suatu malam di bawah cahaya bulan. Pemimpin kawanan, seekor serigala tua yang bijaksana bernama Kael, hanya menatapnya dengan mata yang teduh. Kekuatan yang hanya digunakan untuk diri sendiri adalah beban yang akan menjatuhkanmu, Fane. Serigala sejati tidak diukur dari seberapa banyak ia memangsa, tapi seberapa banyak ia menjaga. Fane hanya mendengus. Ia memutuskan untuk memisahkan diri dari kawanan, yakin bahwa ia bisa bertahan hidup lebih baik sendirian tanpa harus berbagi dengan yang lemah. Musim dingin yang paling kejam dalam 1 dekade melanda. Badai salju yang membekukan menutupi seluruh gunung. Mangsa menjadi langka. Fane, yang awalnya merasa hebat, mulai merasakan tubuhnya melemah. Tanpa kawanan untuk membantu berburu secara taktis, ia seringkali gagal menangkap apapun. Suatu hari, dalam kondisi kelaparan yang hebat, Fane terjepit di antara celah bebatuan saat mencoba mengejar seekor kambing gunung. Kakinya terluka parah. Ia sendirian, kedinginan, dan ajal terasa sangat dekat. Di saat ia hampir menyerah, ia mendengar suara langkah kaki di atas salju yang membeku. Itu adalah Kael dan beberapa anggota kawanannya. Mereka tidak meninggalkan Fane, meski Fane telah meninggalkan mereka. Mereka membawa sedikit sisa daging dan berkumpul di sekeliling Fane untuk memberikan kehangatan tubuh. Kael tidak mencaci maki Fane. Ia hanya berkata, banyak yang mengira serigala adalah predator tunggal yang kejam. Padahal, rahasia kelangsungan hidup kita adalah kebersamaan. Butuh waktu berminggu-minggu bagi Fane untuk pulih. Selama masa itu, ia mengamati bagaimana Kael memimpin. Kael tidak makan sebelum anggota yang paling muda dan yang paling tua mendapatkan bagian. Kael selalu berada di posisi paling depan saat menghadapi bahaya, dan posisi paling belakang saat memastikan tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan. Fane menyadari kesalahannya. Kekuatan fisiknya yang besar selama ini tidak ada artinya jika hatinya sempit. Setelah sembuh total, Fane kembali ke kawanan dengan sikap yang berbeda. Ia tidak lagi menggertak. Ia menggunakan tubuh besarnya untuk melindungi yang kecil dari serangan predator lain. Ia menggunakan kecepatannya untuk menggiring mangsa ke arah serigala-serigala yang lebih lambat agar mereka semua bisa makan. Tahun-tahun berlalu, Kael akhirnya menua, dan tiba saatnya bagi kawanan untuk memilih pemimpin baru. Seluruh kawanan menundukkan kepala di hadapan Fane. Bukan karena mereka takut pada taringnya, tapi karena mereka percaya pada perlindungannya. Kisah Fane memberikan kita perspektif tentang arti kesuksesan dan kekuatan. Ego adalah musuh. Keinginan untuk merasa lebih hebat dari orang lain justru akan mengisolasi kita saat badai kehidupan datang. Kekuatan untuk melayani, bakat, posisi, atau kelebihan yang kita miliki barulah berguna saat kita gunakan untuk mengangkat orang lain, bukan untuk menekan mereka. Kebersamaan adalah kunci. Kita mungkin bisa berjalan cepat sendirian, tapi kita bisa berjalan jauh hanya jika bersama-sama. Karakter di atas fisik. Kepemimpinan sejati lahir dari empati dan tanggung jawab, bukan dari intimidasi. Kekuatanmu tidak terlihat dari berapa banyak orang yang berlutut di hadapanmu, tapi dari berapa banyak orang yang merasa aman saat berdiri di sampingmu. Sukai video ini jika Anda siap menjadi pemimpin yang lebih baik. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.